Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Semalang, selamat datang di Ngopi Alang, Obrol Happy Anak Semalang. Bersama saya Yahya Muhammad Arifin yang akan memandu Anda untuk beberapa waktu ke depan. Sobat Semalang pasti tidak asing lagi dengan kata Ramadan. Ya, Ramadan adalah bulan suci bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, menjaga lisan, menahan nafsu, dan memperbaiki diri ke jalan yang lebih benar. Dan di dalam Al-Quran juga, berpuasa itu sangat diwajibkan bagi seluruh umat muslim di dunia. Dan menjadi salah satu cara untuk bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membahas itu, di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Bu Anissa. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Mas Yahya. Boleh say hi ke kamera Bu? Hai sahabat Semalang. Oke. Bu Anissa apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mas Yahya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Gimana Bu Anissa hari ini, berpuasa atau ada halangan? Alhamdulillah hari ini Bu Nisa sedang berpuasa. Kalau Mas Yahya puasa? Alhamdulillah saya juga berpuasa kok Bu. Bu Anissa, saya ada beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh. Mau membahas tentang apa ini? Ya, yang pasti tentang Ramadan lah Bu, karena kan temanya Ramadan. Baiklah. Oke. Bu Anissa, ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Menurut Bu Anissa kan ini kan ada Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, menurut Bu Anissa, apa sih dasar kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk ikut berpuasa? Sebagai seorang muslim, kewajiban berpuasa itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang kurang lebih bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jadi pada puasa Ramadan ini adalah turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah menjawab pertanyaan dari kaum Yahudi, di mana mereka mempertanyakan apa sih sebenarnya kewajiban puasa, kenapa sih kok diwajibkan oleh puasa gitu kan. Jadi turunlah Quran surat ini di mana bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada setiap muslim, karena diwajibkan juga atas muslim sebelum. Boleh ke pertanyaan selanjutnya Bu? Boleh. Bu Anissa, kira-kira program apa saja yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sulang ini di bulan suci Ramadan ini? Pada saat bulan Ramadan ini, kebetulan saya sebagai pembina ROIS juga, selain juga guru PAI, membuat program. Yang pertama adalah tadarus pagi, yang kedua adalah pesantren Ramadan, dan juga Khatmil Quran atau Nuzul Quran dengan diisi dengan Khatmil Quran Pinatar Mas. Jadi cuman ada 3 itu aja yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan kali ini. Oh, baik. Boleh ke pertanyaan selanjutnya lagi Bu? Boleh. Kan kemarin ada kegiatan pesantren Ramadan mengusung tema membentuk karakter diri sesuai nilai Islam. Menurut Bu Anissa, mengapa sih harus mengusung tema ini? Kenapa nggak tema yang lain? Karakter itu merupakan inti dari siapa kita sebagai individu. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita, itu mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Dalam konteks Islam, membentuk karakter yang kuat adalah merupakan esensi
yang menjadi landasan bagi kehidupan yang berarti dan bertanggung jawab. Nah, kenapa tema ini diterapkan pada saat pesantren Ramadan? Karena kami melihat bahwa pergaulan zaman sekarang itu berbeda dengan pergaulan anak-anak zaman ibu dulu. Jadi karakter ini adalah merupakan inti agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, atau anak-anak tidak melakukan hal-hal yang di luar norma. Jadi makanya kami tidak bosan-bosannya untuk selalu menempa anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak. Kurang lebih gitu. Oke, bro. Terima kasih, Bu. Boleh ke pertanyaan selanjutnya, Bu? Boleh. Nah, selain program pesantren Ramadan kan ada program tadarus pagi, Bu. Menurut Bu Anissa, manfaat apa sih dari bertadarus pagi ini dan boleh dijelaskan? Tadarus pagi, ya, untuk melakukan tadarus pagi ini sebenarnya bukan pekerjaan yang sangat ringan ya Mas ya. Karena pada saat kita bangun pagi bersahur gitu kan, kita dalam keadaan mengantuk harus berangkat ke sekolah lebih pagi. Iya. Misalnya kalau bulan puasa ini kan biasanya masuk jam 7.30. Iya. Jadi biasanya kami datang itu kalau untuk mau bertadarus beserta anak-anak rohis itu jam 6.30 kami sudah sampai di sekolah untuk melakukan tadarus pagi itu. Nah, secara tidak langsung untuk melakukan tadarus pagi itu butuh perjuangan melawan ngantuk, melawan males gitu kan. Padahal manfaat dari bertadarus ini adalah yang pertama adalah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita akan lebih dekat kepada Allah ketika kita bertadarus. Yang kedua adalah membuat kita lebih memahami Al-Quran. Selanjutnya lebih meningkatkan kadar keimanan kita yang kadang sering naik turun, ya kan? Dan juga yang pastinya akan memberikan efek jiwa kita akan lebih tenang. Pada saat kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu, jiwa kita akan lebih tenang dan secara tidak langsung kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Iya. Gitu ya Mas ya. Mas, boleh ke pertanyaan selanjutnya, Bu? Oke. Selain tadi pesantren Ramadan, tadarus pagi kan ada program kerja lagi, Bu, yaitu Nuzulul Quran. Menurut Ibu, Nuzulul Quran itu apa sih dan mengapa kita harus memperingati peristiwa tersebut? Iya. Program yang ketiga yang kami lakukan yaitu memang Quran. Kemarin Nuzulul Quran itu kita peringati dengan Hutmil Quran bin Nador. Itu hataman Quran dengan membaca Al-Quran itu atau menghadirkan Al-Qurannya. Kalau menghafalkan berarti Hutmil Quran bil Ghaib gitu. Jadi Nuzulul Quran sendiri itu adalah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memperingati turunnya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita yang pertama adalah mengingat momentum itu, nilai-nilai sejarahnya. Yang kedua adalah sebagai refleksi spiritual individu kita. Bahwa ternyata turunnya Al-Quran itu seperti ini. Yang pasti juga yang ketiga adalah meningkatkan keimanan kita, meningkatkan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Jadi gitu Mbak. Jadi kemarin kenapa kok kita melakukan Nuzul Quran yang memang bertepatan dengan malam 17 Ramadan, karena memang turunnya Al-Quran waktu itu adalah malam 17 Ramadan. Jadi kita mengingat sejarahnya itu, meningkatkan kadar keimanan kita, memahami tentang pemahaman tentang Al-Quran dengan melakukan itu. Terima kasih Bu Anissa atas jawabannya. Nah, Sobat Semalang, ternyata banyak sekali yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan ini. Seperti bertadarus, memperkuat iman kita, sholat tepat waktu, dan yang lain-lain. Dan yang seperti disebutkan Bu Anissa tadi, ada juga pesantren Ramadan di SMA Negeri 1 Sulang dengan tema membentuk karakter diri sesuai nilai Islam. Nah, karena kita tahu kan di masa kita adalah banyak pergaulan bebas di luar sana dan kita harus pintar-pintar memilah mana yang baik, mana yang buruk.
Dan yang diceritakan Bu Nisa tadi tentang nuzulul Quran, yaitu peristiwa jatuhnya atau turunnya Al-Quran di muka bumi dan diterima langsung kepada Rasulullah kita, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bu atas jawabannya. Bolehlah Bu kapan-kapan mampir lagi di podcast dengan saya. Siap, pokoknya kapan aja dipanggil saya akan selalu langsung meluncur ke sini. Oke, siap Bu. Nah, buat Sobat Semalang, jangan lupa pantengin terus podcast kita di channel YouTube SMA 1 Surang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Yahya Muhammad Arifin, pamit undur diri. Ngopi ala ngobrol happy anak Semalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi